rangka apa? Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi. Karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Halo guys, buat teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Sesuai dengan judul video ini, berkaitan dengan hal yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Dan tentunya Pak Jokowi terbukti melakukannya. Di negara kita ini, Indonesia, merupakan negara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Negara besar ini kini sudah berusia 77 tahun di tahun 2022 ini. Nah, sejak kemerdekaan sampai usia 77 tahun ini, Indonesia itu telah memiliki 7 presiden yang telah memimpin sesuai dengan masa kepemimpinan masing-masing atau sesuai zamannya. Tapi masih banyak hal yang harus jadi perhatian rakyat Indonesia tentang Indonesia ini atau tentang negara ini. Yang pertama bisa bicara masalah ketertinggalan dari negara lain berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, teknologi, politik, dan banyak lagi yang lainnya. Dan juga politik identitas sangat mendominasi di dalam warna politik di Indonesia ini. Ketahanan pangan dan ketergantungan dengan produk impor masih butuh perhatian. Sarana pendidikan di berbagai pelosok juga masih sangat minim. Teknologi-teknologi dari berbagai bidang juga butuh perhatian. Tapi pertanyaannya, apakah para presiden belum mampu mengatasi hal tersebut dalam masa kepemimpinannya? Hal ini tentunya sulit untuk dijawab. Tapi pastinya presiden-presiden di Indonesia telah berjuang sesuai kemampuan dan sesuai zamannya. Oleh sebab itu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih Pak Presiden, terima kasih atas pimpinan Bapak di masing-masing masa pemerintahan Bapak, dari presiden pertama hingga presiden ke-7. Tapi masalah ini belum selesai. Salah satu presiden yang disebut sebelumnya tadi, yaitu Joko Widodo, yaitu presiden yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi ini juga memberikan banyak terobosan sebenarnya dalam masa kepemimpinannya. Terobosan tersebut tentunya belum cukup untuk membantu Indonesia menjadi negara maju. Namun cukuplah untuk menjadi semangat awal. Pak Jokowi ini berani melakukan terobosan-terobosan dan dengan kerjasama
dengan beberapa aparatur negara yang lain tentunya. Jokowi memimpin selama 2 periode dan memberikan perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam perkembangan di Indonesia ini. Perubahan-perubahan tersebut merupakan kerjasama yang baik dari banyak pihak, sehingga proyek bisa diselesaikan. Dari proyek-proyek sebelumnya, proyek yang mangkrak juga beberapa juga diselesaikan. Bahkan ada proyek-proyek baru yang juga diselesaikan. Jika diamati dari janji Jokowi saat pidato, dalam pidato presiden terpilih di periode yang kedua, maka sangat terlihat konsistensinya bahwa visi Jokowi dapat tercapai satu persatu. Hal ini juga semakin dikonfirmasi melalui pidato beliau di sidang MPR tahun 2022. Bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita. Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute yang disaksikan oleh FAO karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019. Yang ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marginal harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan. Banyak bangunan, bendungan yang terus diselesaikan. Menjadi tuan rumah G20, memiliki kestabilan ekonomi dan pangan meskipun ada COVID, ya. Dan masih banyak yang lain yang tentunya mengacu pada pemerataan pembangunan. Pak Jokowi juga terus menggaung-gaungkan tentang Indonesia sentris, tentang pemerataan pembangunan, bukan Jawa sentris. Dan ini hal yang sangat baik. Sehingga Indonesia harus terus maju dan pembangunan mental, pembangunan infrastruktur, dan yang lainnya harus terus dimaksimalkan. Sehingga Indonesia terus maju. Hal tersebut menunjukkan kredibilitas seorang pemimpin untuk kemaslahatan rakyat. Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang melayani, bukan menguasai. Jangan ada pengganti presiden. Yang ada menurut saya penerus presiden. Hal tersebut supaya program-program itu terus bergerak maju, kebijakan-kebijakan terus bergerak maju, bukan mulai dari awal terus. Berharap penerus presiden berikutnya juga memimpin dan melayani rakyat, atau pemimpin yang melayani rakyat, bukan pemimpin yang menguasai untuk kepentingan pribadi. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk membagikan ke teman-teman yang lainnya, dan biarlah kita terus semangat menjadi Indonesia maju. Salam Indonesia maju, salam Indonesia sentris, dan salam NKRI. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Indonesia yang mampu menjaga, mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini bukanlah tentang aku atau kamu. Juga bukan kami atau mereka.
bukan soal barat atau timur, bukan selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semuanya, tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan ragu, jangan pernah ragu untuk maju. Karena kita mampu jika kita bersatu.